Halo semuanya, selamat datang di channel Pendongeng Handal, channel ramah anak dan ramah lingkungan yang akan membantu adik-adik tidur. Jadi siapkan posisi tidur, gunakan bantal yang nyaman, dan ini dia, alur cerita film Luka 2021. Di suatu malam yang tenang, dua orang tua sedang mencari ikan di perairan yang dekat dengan pulau misterius. Konon di sana terdapat monster laut yang menyeramkan, namun si bapak tua tidak mempercayainya. Kemudian dari dalam air terlihat sebuah makhluk yang tiba-tiba menyerang perahu tersebut. Di bawah laut terdapat monster laut yang lucu. Ia bernama Luka, ia bermain dengan ikan-ikan kecil, dan disinilah film Luka dimulai. Di saat itu Luka sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ia menemukan barang-barang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Barang-barang itu merupakan barang yang jatuh dari kapal nelayan tadi. Tiba-tiba dari belakang ada seorang menyelam mendekati Luka. Luka pun ketakutan. Dan saat orang itu membuka helmnya, ternyata dia bukan manusia, melainkan monster yang sama dengan Luka. Luka pun membantu monster itu untuk mengambil barang-barangnya, kemudian Luka ikut dengannya. Ia mengajak Luka untuk pergi ke pesisir. Luka pun terkejut, lalu temannya Luka pun menarik Luka ke daratan. Tiba-tiba Luka berubah wujud menjadi manusia, lantas Luka pun panik dan ketakutan. Temannya pun menenangkannya, ia bernama Alberto. Luka terheran-heran dengan keadaan ini. Namun Luka takut jika ketahuan oleh orang tuanya, ia pun segera kembali ke air. Keesokan harinya, Luka membuat patung dirinya untuk mengelabui orang tuanya karena ia ingin pergi ke daratan. Ia kembali ke daratan untuk bertemu Alberto. Luka diajari cara berjalan karena itu pertama kalinya ia berjalan. Kemudian Alberto pun menjelaskan semua hal yang ada di daratan. Whoa, don't look at it. Just kidding. Definitely look at it. Ada satu benda yang sangat menarik perhatian Luka, yaitu Vespa. Luka dan Alberto pun berencana untuk merakit Vespa buatannya sendiri. Now, like right now. Okay. Oh, gotta run. See you tomorrow. Keesokan harinya setelah Vespa itu jadi, mereka pun bermain bersama. Alberto menaiki Vespa itu meluncurkan ke bawah. Alberto menyuruh Luka untuk mencobanya, namun Luka takut. Kemudian Alberto meyakinkan Luka dengan menyuruh jiwa takutnya diam. Ia disuruh mengatakan silence Bruno dengan keras. Kemudian Luka pun ikut naik Vespa itu. Silencio, Bruno. Silencio Bruno. Silencio, Bruno. Silencio Bruno. Can you still hear me? Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Setelah asiknya bermain Vespa, Luka pun membayangkan jika mempunyai Vespa sungguhan. Ia pun membayangkannya hingga lupa tertidur. Luka kembali ke air saat malam hari. Namun penyamarannya pun diketahui oleh orang tuanya. Luka pun dihukum akan dibawa ke pedalaman air yang sangat gelap. Namun Luka tidak mau. Ia pun marah dan pergi bersama Alberto. My weird see-through uncle. What do I do? Stay? Up here? Mereka pergi ke pulau manusia agar tidak ditemukan oleh orang tuanya. To Vespa Town. Track down Senor Vespa. Wait, do you really think there's a Senor Vespa? Makes sense. Just you and me out there. Itu adalah pertama kalinya ia pergi ke pulau manusia. Luka tampak ketakutan karena banyak orang memburu ikan di sana. Actually, this town seems a little crowded. Hey, Silencio, Bruno. Alberto, this is too dangerous. Saat akan pergi, mereka melihat orang yang membawa Vespa. Orang itu bernama Ercole Visconti, orang yang bersifat sombong karena telah memenangkan Portorosso Cup berturut-turut. Luka hampir dimasukkan ke air olehnya karena telah menjatuhkan motor Vespanya, namun seorang gadis menyelamatkannya. Gadis itu bernama Giulia. Luka pun menyuruh Alberto untuk bertanya kepada Giulia tentang Portorosso Cup, karena kata Ercole ia mendapatkan Vespa itu dari kemenangan lomba Portorosso Cup. Mereka bertiga pun akan membuat tim Portorosso Cup, sedangkan Giulia sendiri merupakan seorang pecundang yang tidak pernah menang Portorosso Cup. Giulia pun membujuk ayahnya untuk memberikan uang sebagai biaya pendaftaran Portorosso Cup. Akhirnya Luka dan Alberto pun membantu ayahnya Giulia untuk mencari ikan. Luka dan Alberto yang sebenarnya amfibi yang bisa hidup di air, ia pun tahu keberadaan ikan pada saat itu. Akhirnya mereka pulang dengan membawa banyak ikan.
Santo pecorino. Shoot! Your friends do know fish. Mereka pun diizinkan untuk pergi ke Porto Rosso Cup. Perlombaan Porto Rosso Cup dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah berenang dengan jarak yang telah ditentukan, kedua memakan spaghetti, dan ketiga adalah bersepeda menaiki dan menuruni bukit. Luka yang bertugas mengendarai sepeda, ia pun berlatih keras. Di lain sisi, orang tua Luka pun sedang mencari Luka hingga ke Pulau Manusia. Alberto yang merupakan seorang yang bersifat keras, ia pun akan mengajak Ercole berantem. Namun Luka menahannya karena itu bukan ide yang bagus. Alberto pun mulai merasa cemburu karena Luka lebih dekat dengan Giulia. Hari-hari berlalu mereka semakin giat berlatih. Luka yang semakin dekat dengan Giulia membuat Alberto serasa disingkirkan. Giulia pun terus memberi informasi tentang dunia yang sebenarnya. Karena informasi yang ia terima dari Alberto salah kaprah, Alberto pun menjadi semakin merasa tersingkirkan. Ketika Luka hendak berlatih sepeda menuruni bukit, Luka merasa takut, dan Alberto pun meyakinkan Luka untuk terus melangkah. Alberto pun mengambil alih sepeda Luka dan meluncur ke bawah. Dengan sifat Alberto tersebut, Luka dan Alberto pun terjatuh menuju lautan. Mereka pun kembali menjadi monster laut. Alberto dan Luka pun akhirnya memiliki pendapat yang berbeda. Alberto yang tetap ingin memiliki Vespa dan pergi dari tempat itu, Luka malah ingin pergi bersekolah bersama Giulia. Di tengah pertengkaran itu akhirnya Giulia pun datang. Luka pun mengatakan kepada Giulia bahwa ia ingin pergi bersekolah bersama Giulia. Giulia pun menyetujuinya. Santo pecorino. That's the best idea ever. Yes, of course. Alberto yang semakin tidak nyaman karena tujuan Luka yang menyimpang, ia pun menunjukkan dirinya bahwa ia adalah monster laut. Luka bukannya mengikuti Alberto, malah menuduh Alberto merupakan monster laut. Alberto pun marah dan pergi meninggalkan Luka. Luka dan Giulia pun kembali ke rumah. Mereka pun berdebat karena Luka tetap ingin pergi ke Porto Rosso Cup. Namun Giulia menyiram Luka dengan air yang membuat Giulia tahu bahwa Luka adalah monster laut. Porto Rosso Cup yang tadinya menjadi impian mereka sekarang sudah berakhir karena Giulia mengetahui siapa Luka dan Alberto sebenarnya. Luka kembali menemui Alberto ke pulau yang Alberto tinggali. Alberto yang telah sakit hati terhadap Luka pun tidak ingin kembali ke sana. Namun Luka terus meyakinkan Alberto untuk kembali ke Porto Rosso Cup. Say that, Alberto. Get out of here! I'm not gonna tell you again! Keesokan harinya, perlombaan Porto Rosso Cup pun dimulai. Giulia hendak pergi sendiri ke Porto Rosso Cup. Di balik itu Luka pun datang ke Porto Rosso Cup untuk ikut bersaing. Kini Luka dan Giulia merupakan dua tim yang berbeda. Luka yang berenang menggunakan baju Alberto tentu kesusahan karena berusaha untuk tidak ketahuan. Mereka terus berusaha untuk memenangkan Porto Rosso Cup. Giulia memimpin pertandingan tersebut. Ketika sedang mengendarai sepeda, Ercole datang merusuhi Giulia. Kemudian Luka menyusul mereka. Luka mengendarai sepeda dengan cepat. Ia menyalip Giulia dan Ercole. Di tengah perjalanan ketika hendak menuruni bukit, malah terjadi hujan yang membuat Luka harus berhenti agar tidak diketahui bahwa ia adalah monster laut. Ketika Luka kebingungan, tiba-tiba Alberto datang untuk membantu Luka. Namun Ercole menahan Alberto dan menendang Alberto. Alberto pun terjatuh terkena hujan yang membuat ia diketahui bahwa ia adalah monster laut. Ercole menangkap Alberto yang telah terjaring. Luka pun dengan sifat ikatan pertemanan yang kuat, ia pergi membantu Alberto yang terjebak. Kemudian mereka pergi ke bawah. Ercole tentu mengejarnya. Orang tua Luka yang melihat Luka langsung mengikutinya. Ketika Luka dan Alberto hendak ditombak Ercole, Giulia datang untuk membantunya. Ercole dan Giulia pun terjatuh. Luka dan Alberto pun berhenti untuk membantu Giulia. Tidak peduli bahwa mereka telah berubah menjadi monster laut. Akhirnya Luka dan Alberto dikepung seluruh warga Porto Rosso karena mereka adalah monster laut. Ketika mereka akan ditangkap, ayah Giulia datang dan melerai keadaan karena mereka telah membantu Giulia. They are Luca and Alberto. Mereka pun memenangkan pertandingan Porto Rosso Cup, lalu orang tua Luka pun datang dengan tubuh monster lautnya. I'm sorry. You race your little tail off and kick so much. Keadaan pun berubah. Monster laut yang tadinya ditakuti kini telah berteman dengan manusia. Luka dan Alberto pun senang karena telah berhasil memiliki Vespa sungguhan. Keluarga Luka pun datang ke rumah Giulia untuk makan bersama. Keesokan harinya, Giulia hendak pergi ke kota untuk bersekolah.
Alberto yang tahu bahwa Luca ingin pergi ke sekolah, ia menjual Vespanya untuk membeli tiket kereta untuk mengantarkan Luca sekolah. Luca diizinkan pergi sekolah. Ia sangat senang karena akan menjalani hidup baru. Namun Alberto tidak ikut, karena ia tetap di Portorosso untuk membantu ayahnya Giulia. Awalnya Luca keberatan, namun Alberto meyakinkan Luca untuk tetap pergi ke sekolah. Luca pun pergi bersama Giulia tanpa Alberto, dan film pun tamat.